Allah memberikan kekuasaan dengan apa? Dengan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan pelecehan, kata-kata verbal yang menghina kepada Ibunda Maryam pada saat itu, dengan dijawab oleh bayi Nabi Isa yang pada saat itu tidak mungkin seorang bayi yang baru terlahir itu bisa berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Bukhari TV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu yang memang dipaparkan, dijelaskan bagaimana gambaran yang terjadi, peristiwa-peristiwa, kisah-kisah pada umat-umat terdahulu. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Di antara sekian banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu itu adalah ternyata di dalam Al-Quran itu disampaikan dengan cara detail dan juga sangat jelas kepada kita bahwa terkait dengan kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Nabi Isa alaihissalam itu terlahir dari seorang ibu yang sangat suci, yang sangat terjaga kehormatannya, yaitu Ibunda Maryam. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran di dalam satu surat, yaitu surat Maryam. Nah, ini yang menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita, bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu adalah kelahiran dari seorang wanita suci yang tanpa seorang ayah. Jelas ini merupakan sesuatu yang kejadian, peristiwa yang luar biasa, dan itu tidak pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi secara logika manusia itu, peristiwa tadi itu terwujud. Nah, kisah dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu Allah abadikan di dalam surat Maryam ayat 16-36. Dari sini kita bisa melihat bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu dipaparkan di dalam Al-Quran dalam bentuk yang sangat jelas kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan dari Ibunda Maryam yang sangat suci, kemudian beliau terlahir dalam kondisi untuk dipersiapkan untuk menjadi Rasul Allah, untuk menjadi utusan Allah. Dan ini yang sangat dijadikan sebuah beban bagi Ibunda Maryam pada saat itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki asing, tapi ternyata Allah itu memberikan kekuasaan, menampakkan kekuasaan kepada umatnya pada saat itu bahwa tanpa seorang ayah pun itu bisa, kalau Allah berkuasa, bisa untuk mengandung kemudian melahirkan seorang anak. Nah, pada saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan, meniupkan ruh ke dalam rahim Ibunda Maryam. Kemudian dari situlah kemudian Allah jadikan di situ bakal calon bayi yang nanti itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu orang-orang yang ada di masanya itu sangat membenci, bahkan menghina, mencaci maki kepada Ibunda Maryam karena dianggap sebagai wanita yang sangat murahan, yang sangat tidak terhormat. Padahal Maryam itu di sisi orang-orang pada saat itu dikenal sebagai seorang yang suci. Tapi ternyata di balik itu adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada Ibunda Maryam agar Ibunda Maryam itu bisa menghadapi itu semua. Nah, pada saat itu kemudian Allah memberikan kekuasaan dengan apa? Dengan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan pelecehan, kata-kata verbal yang menghina kepada Ibunda Maryam pada saat itu, dengan dijawab oleh bayi Nabi Isa yang pada saat itu tidak mungkin seorang bayi yang baru terlahir itu bisa berbicara. Nah, pada saat itulah kemudian bagaimana orang-orang di sekitar pada saat itu merasa takjub dengan semuanya itu. Dan Nabi Isa sejak lahir itu, setelah kelahirannya itu sudah dinampakkan, sudah diberikan satu mukjizat oleh Allah, bisa berbicara dalam kondisi padahal beliau masih bayi, seperti itu. Nah, dari pembelajaran yang bisa kita ambil tentunya dari surat Maryam ayat 16-37 ini, pertama bahwa Allah, ketika Allah berkehendak, maka itu akan terwujud. Sebagaimana Allah juga menyampaikan bahwa sebenarnya Nabi Isa itu ya sebagaimana diciptakan, sebagaimana Nabi Adam, gitu ya, dari tanah, kemudian Allah ciptakan itu, kemudian Allah berkehendak kun fayakun, maka terjadilah pada saat itu. Nah, ini menjadikan sebuah keyakinan bagi kita bahwa sebuah keyakinan bahwa apa yang terjadi, apa yang dikuasai oleh Allah itu pasti akan terjadi pada kita.
Kemudian yang kedua adalah bahwa keutamaan Ibunda Maryam yang memiliki citra kehormatan seorang wanita yang sangat terjaga. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa sebaik-baiknya wanita khairun nasi lil alamina huwa, itu adalah siapa? Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid. Gitu ya. Jadi dua wanita yang mulia ini, yang suci itu disampaikan oleh Rasulullah adalah wanita yang sangat mulia. Kemudian yang ketiga adalah mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada seorang nabi. Walaupun nabi itu masih terlahir bayi seperti itu, ketika pada saat itu Allah berkehendak untuk menyampaikan mukjizat, bukti bahwa dia adalah seorang nabi, maka Allah berkehendak pada saat itu. Ya, mudah-mudahan dari kisah-kisah dari kelahiran dari Nabi Isa ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, tambah kita itu meyakini bahwa kita itu ketika meminta sesuatu ataupun mewujudkan sesuatu itu semuanya itu adalah atas kehendak Allah, dan kita merasa yakin dengan keimanan kita terhadap kerasulan yang dibawa oleh Nabi Isa, dan ini diabadikan di dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.